Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam idza iksya'arra jildul abdi min khasyatillah tahatat anhu khatayahu kama yatahatu anis syajaratil yabisah waraquha. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih dalam pembahasan khatimatun fil khaufi, membahas tentang rasa takut yang dianjurkan bahkan diperintahkan oleh agama guna mendatangkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari Allah buat hidup kita yang tersisa dan buat hidup kita pasca kematian. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iksya'arra jildul abdi min khasyatillah, jika seorang hamba dari hamba Allah, umat Islam, laki juga perempuan, kulitnya menggigil, min khasyatillah, dari rasa takut sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahatat anhu khatayahu, maka akan berguguranlah dosa-dosanya, kama yatahatu anis syajarul yabisah warquha, sebagaimana gugurnya daun-daun yang sudah kering. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, jadi dari apa yang tergerak di tubuh kita itu bisa mengundang rahmat dan ampunan Allah. Cuman mohon maaf, tidak setiap kita umat Islam yang pastinya pernah berbuat dosa, ketika atau setelah berbuat dosa pasti gigil. Enggak semuanya, enggak semuanya. Maka perlu untuk kita lihat, maka perlu untuk kita perhatikan akan keadaan hati kita. Artinya hati kita itu, apakah hati kita ketika akan, ketika sedang, ketika setelah berbuat dosa ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa apa namanya, yang bisa menjadikan diri dia itu berpikir sebelum berbuat. Maka kalau ada, alhamdulillah, artinya alhamdulillah kalau dia ingatnya akan hal tersebut sebelum berbuat, nggak jadi. Ketika sedang berbuat nggak dilanjutkan, ketika setelah berbuat nggak bakalan ditunda-tunda untuk istighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lau ta'lamu ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu tentang surga, khususnya neraka, niscaya pasti kalian lebih banyak nangis ketimbang tertawa. Artinya dia inget-inget dosanya, kira-kira udah diampunin belum ame Allah. Kalau belum diampunin, lalu bagaimana nasibnya? Pengen sih ke surga, tapi apakah sampai dengan mudah, atau dicuci dulu, dibersihin dulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang bikin nangis, itu yang bikin satu kekhawatiran yang teramat sangat pada diri kita umat Islam. Tapi sekali lagi minta maaf, minta redonya, nggak semua kita begitu. Maka yuk dah kita tolongin diri kita untuk bisa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis pastinya itu dosa yang ada kita segera bersihin, yang belum nggak kita kerjain, ya. Kita lanjutkan hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu an, bersabda, berkata Sayyidina Hasan, semoga Allah meridai beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula la yadhnabu dhanbun fama yansahu wa la yazalu mutakhawwifan hatta yudkhilal jannah.
Sayyidina Hasan, semoga Allah meridhai beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang melakukan satu perbuatan dosa, lalu dosa tersebut dia enggak lupa sama sekali, wala yazalu mutakhawifan, enggak cukup sampai di situ, dia selalu dalam keadaan takut sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yudkhilal jannah, sampai dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sorga. Ada di dalam hadis yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus saqawati arba'ah, tanda-tanda orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat adalah nisyanud dzunub al-madiyah fahiya indallahi mahfuzah. Yang pertama dari tanda-tanda 4 orang yang sengsara menurut baginda Rasul adalah melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan, padahal dosa-dosa tersebut tercatat dan tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di majelis kita insya Allah udah kita bicarakan dan udah kita bahas, ada hal-hal yang nggak boleh kita lupa sama sekali. Di antaranya dosa ame utang. Dosa kalau kita lupa susah, hutang kalau kita nggak bayar sampai mati kita kagak bayar, maka besok di akhirat ditunda nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut pandangan manusia dan apa yang kita kerjain kerjaan baik. Makanya yuk dosa-dosa kita merasa ke enggak merasa ke, yuk dah kita istighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, istighfar aja dah. Kan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sering-sering istighfar, maka di samping dosanya Allah ampunin pastinya, maka yang sempit Allah bikin luas, yang macet Allah bikin lancar, dan Allah kasih rezeki dari sumber yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Ini kenikmatan kita istighfar. Maka maaf kalau bahasanya kurang sopan, kadang-kadang orang kerja udah tapi net rezekinya enggak ngerojok. Mungkin ya ada dosa yang dia lupa, mungkin istighfarnya kurang, minta ampunnya kurang sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa tersebut kayak lemak. Hadirin tahu ya, wal hadirat, lemak itu kalau masuk ke paralon dia akan mengkristal, dia akan membeku, maka air yang keluar dari paralon tersebut nggak lancar, bahkan bisa jadi banjir kan gitu. Emang kenapa? Mampet. Maka dosa-dosa itu harus kita bersihin dengan cara jangan pernah bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berasa enggak berasa dosa yang pernah kita lakukan, istighfar terus kepada Allah. Karena ada dosa yang enggak berasa, ada dosa yang berasa. Dosa yang enggak berasa misal memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, enggak berasa. Enggak berasa. Kayak apa syukuran, maafin. Kalau lihat perempuan sih iya, kita tahu, cuman juga enggak berasa. Yang lebih enggak berasa ngelihat betis dengkul ke atas laki-laki, dosa itu. Dosa gitu. Ya, jangan KTKG dosa. Karena perempuan punya aurat, laki-laki punya aurat. Yang namanya pandangan itu judulnya harus dijaga, dan lihatlah sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah dan membuahkan kebaikan buat kita. Makanya dengkul kita yang punya dengkul, kan kita punya dengkul semuanya nih, tutup apa?
Biar tutup apa gitu. Kan di depan laki-laki syukron, iya emang depan laki-laki, cuman kan yang namanya aurat tetap haram untuk kita lihat. Kitanya jangan bikin peluang orang berbuat dosa, dan ketika orang berbuat dosa alias buka aurat jangan dilihat walaupun sesama jenis. Itu termasuk yang dilarang oleh agama. Dan dosa yang gak berase, dosa yang gak berase, dosa yang berase ninggalin sholat. Berhasil, dia nggak berhasil syukron, bisa jadi bukan suuzon, artinya udah diliputi oleh begitu banyak dan berbagai macam dosa sehingga hatinya nggak punya rasa. Apa namanya ya? Kalau disuntik tuh baal. Jadi nggak berasa, udah begitu aja, begitu aja ya. Kita lanjutkan hadirin para jamaah rahimakumullah. Wa qala Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu anna rajulan min bani Israil asaba dhanban fahazina faja'ala yadhhabu wa yaji wa yaku bima arda rabbi fakutiba siddiqan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata Ka'ab al-Akhbar, semoga Allah meridhai beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Israil asaba dzamban, melakukan satu perbuatan dosa, fahazina, lalu beliau bersedih, faja'ala yadhhabu wa yaji, kemudian dia jadi warawiri sono sini gitu, wa yaqulu, dan dia berkata, bima arda rabbi, apa yang harus aku lakukan untuk dapat redha Allah subhanahu wa ta'ala, faqutiba siddiqon, maka buahnya dia ditulis oleh Allah menjadi orang yang sedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini satu gambaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang sebelum zaman baginda Rasul, yakni Bani Israil. Nabi Musa alaihi salam itu melakukan satu perbuatan dosa, dia sedih, habis ngelakuin dosa dia sedih. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang ketika dan setelah berbuat dosa girang itu CFW yang udah bubar CFW, Citayam Fashion Week, bukan main ya. Maaf kalau bahasanya kurang sopan, kan ada istilah tulang lunak gitu. Itu pada dasarnya di dalam Islam ya, laki-laki harus jelas laki-lakinya, perempuan harus jelas perempuannya. Tapi kenapa kok ada laki-laki mirip perempuan kemudian jadi viral? Bahkan ada yang ditanya tuh diwawancarai, ente kalau punya pacar bagaimana? Bukan pacar, suami. Maaf kalau bahasanya kurang sopan. Ini yang kadang-kadang kita kurang melek. Yang kita lihat cuman viralnya doang. Di balik itu ada serangan yang dahsyat tentang keimanan dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, ente kalau pacaran ame suami ngapain? Booking hotel. Lalu ngapain dah? Ada yang atur lagi yang agak lunak juga tulangnya. Kalau ente bagaimana? Kalau aneh sih cari pacar yang seiman. Ente aja sejenis. Nyari seiman lagi. Ilaha illallah Muhammad. Nih media nih. Dan kita mohon maaf, umat Islam Indonesia nerime aja lagi. Dibiarkan sekian waktu untuk jadi berkembang, tumbuh, orang semua tumplek-plek ke situ semuanya. Ini kan berarti mendukung dan juga mendorong untuk supaya lebih ketahuan dan lebih terkenal lagi dosa itu. Kan begitu. Wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan yang begitu dibikin viral.
Kan gitu, rata-rata nggak ngeh, walaupun ada yang ngeh. Nih tolongin ya, nggak ada rasa takut, girang dia. Apalagi kan namanya siapa itu ya, Mimi apa siapa ya, Mami, la ilaha illallah ya. Kayak belatung apa namanya, pete ya, ngejek. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ntar anak-anak niru tuh. Coba dan dilihat pakaiannya di atas pusar. Di atas pusar ya akhi, mohon maaf, zaman sekarang nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu nafsu masih bisa ditahan, kalau sekarang jangankan judul kayak begitu, udah cenderung remaja, yang masih kecil diberi. Emang apa? Entenya yang salah orang tua, entenya umat Islam nggak peka, yang begitu geruduk langsung. Kan nggak boleh kita biarkan kemunkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa in lam yastati. Kan gitu. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuatan. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau nggak mampu, nggak punya kekuasaan, bukan Satpol PP, bukan judulnya, orang-orang yang punya kuasa untuk bisa membubarkan itu, menutup itu dengan lisan dah, lewat ceramah-ceramah, lewat nasehatin keluarga jangan ikut nimbur gosono, nggak bisa juga. Misalkan benci dalam hati perbuatan tersebut, itulah selemah-lemahnya kita ikutan, nggak ada rasa takut, girang. Apalagi sekarang jadi udah terkenal, kan, dapat duit dengan mudah, padahal dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Media-media asing khususnya itu judulnya punya apa namanya, muatan misi untuk hal tersebut, karena nggak mungkin orang-orang non muslim bisa menghancurkan Islam dengan face to face, hadapan begini, nggak berani. Sekuat Israel pun nggak bakal berani, karena mereka tahu kematian ketika berperang itu yang dicari oleh umat Islam. Nggak ada yang berani. Dihancurin anak mudanya dengan pergaulan bebas, narkoba dan yang semisalnya. Makanya banyak-banyak sekarang kan orang hafal Quran, mereka takut tuh dengan penghafal Quran di Indonesia. Emang apa? Ini bibit-bibit pejuang yang nggak kenal rasa takut sama manusia, tapi cari redho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nih bibit-bibitnya dihancurin. Dihancurin dengan begitu kan, tumplek semuanya tuh ya. Tolongin diri kita dan keluarga kita ya. Kita lanjutkan. Fahazina faja'ala yadhhabu wa yaji. Dia sedih lalu warawiri, aduh gimana nih, aduh gimana ya, diampunin apa enggak ya, aduh gimana ya, apa yang harus saya lakukan ya biar jadi Allah redho, nggak murka, nggak marah kepada saya, gimana ya, terus-terusan begitu. Maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat, dia termasuk orang yang jujur ucapannya, jujur perbuatan, minta redho. Kita kalau dalam sholat ada doa iftitah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan ucapan kita, ikrar kita, janji kita sama Allah, yang hampir setiap sholat kita baca, mau sholat fardu ke, sholat sunnah ke, walaupun hukumnya sunnah baca itu doa iftitah, tapi dengan kita baca dengan penuh peresapan, ada buah mempengaruhi gerak dan juga ucapan, juga sikap dan hati kita setelah kita sholat, ada pengaruhnya. Nah, dengan kita baca begitu, insya Allah kita bisa mengembalikan kembali akan bagaimana hidup kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dulu ada di dalam kitab ini pula insya Allah, dan insya Allah udah pernah kita bahas. Ada seorang perempuan zaman Nabi Musa alaihi salam datang kepada Nabi Musa. Beliau berkatakan, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, aku sudah melakukan satu perbuatan dosa.
aku sudah berzina, aku hamil, udah melahirkan, anaknya aku bunuh, aku udah tobat, tapi tolongin apa wahai Nabi Allah, Nabi Musa, doain lagi biar dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Lalu kata Nabi Musa alaihi salam, ukhruji ya fajirah, keluar ente wahai perempuan nakal dari rumah saya. Kalau ente masih ada di rumah saya, bisa jadi Allah turunkan hukuman buat ente, saya dan keluarga kena. Keluar ini perempuan dari rumah Nabi Musa alaihi salam dengan merasa sedih, berkeping-keping, hancur nih hatinya, merasa bahwasanya nggak ada punya tempat bantuan untuk bisa taubatnya, ampunannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun malaikat Jibril atas perintah Allah. Kalau bahasa kita, wahai Jibril turun ente sampai kepada Nabi Musa, tolong tanyain. Ditanya sama Nabi Musa, sama malaikat Jibril, wahai Musa, siap laksanakan. Kenapa ente? Ada apa ente? Kenapa ente tolak dan ente usir ini perempuan? Apa salahnya? Apa kata Nabi Musa? Wahai Jibril, ini perempuan nakal, total mentok nakalnya, dia berzina, padahal bukan suami istri. Hasil zinanya hamil, udah hamil melahirkan, bukan dirawat kan gitu, tapi dia bunuh tuh anaknya, kan dosa besar. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Musa, ada dosa yang lebih besar ketimbang itu. Apa itu wahai Jibril? Ninggalin sholat. Nih, artinya ketika orang memang pengen banget tobat, pengen balik sama Allah, jangan ditutup. Karena yang mempunyai keputusan diterima ataupun ditolak cuma Allah. Kemarin ada tamu di rumah, remaja cenderung dewasa, lagi ngobrol-ngobrol, beliau bilang, Saat, iya mohon maaf mau nanya, silakan saudara, ada apa? Tubuh saya penuh tato. Itu bagaimana Saat? Saya bilang nggak apa-apa saudara. Bukan Saat, ada yang bilang kalau mau ngilangin maaf kalau bahasanya kurang sopan, itu harus dari air susu perempuan. Saya bilang, wahai saudaraku, Islam itu fleksibel, nggak kaku, nggak keras. Ketika orang sudah melakukan satu perbuatan lalu dapat hidayah taufik dari Allah untuk bisa tobat kembali kepada Allah, maka yang sudah ya sudah, yang penting ngaku ame Allah, tobat ame Allah sungguh-sungguh. Nah ini tato di tubuh ente nggak perlu dihilangin, apalagi pakai ditriskai, nggak perlu, namanya dosa 2 kali ente. Walatulku biaidikum ila tahlukah, jangan engkau campakkan dirimu dalam kebinasan. Udah ditato ya udah, mau ngapain lagi? Yang penting ente datang kepada Allah, i'tiraf, ngaku dosa-dosa ente, sungguh-sungguh jujur sama Allah dan taubat, jangan balik lagi. Insya Allah salat ente, wudu ente, mandi hadas ente, ibadah ente diterima sama Allah. Selesai, jangan ditutup. Kadang-kadang kita begitu, datang orang nih entah ke masjid entah ke musola, endak endik celananya bolong, robek, tatoan, tindikan, ya kan, mukanya kotor, palenya kayak sapu ijuk. Tau gak sapu ijuk yang begitu tuh? Paham ya, sapu ijuk ya, udah berwarna-warni, endak endik kita tegur, mau kemana bang? Mau sholat. Bohong, itu mau sholat pasti ini mau ngambil kotak amal. Ente lihat gak dia ngambil kotak amal? Kan enggak. Ente jangan suuzon, jangan merasa ente pakai gamis, pakai koko, pakai kain, pakai peci, bawa sorban, ente lebih baik ketimbang dia. Salah. Yang baik itu bukan pakaiannya, hati. Orang begitu ente kata judulnya di bawah ente, belum tentu ya takabur ente udah menjadikan ente lebih bawah ketimbang dia yang tatoan. Sombong ente namanya. Sombong itu cuma punya Allah. Ini kadang-kadang kita merasa sok bersih, mohon maaf, secara penampilan, tapi bukan secara hati. Ini yang keliru. Rangkul, mau sholat bang, iya, tapi karena saya robek, badan kotor, ke rumah yuk. Begitu, mandi dulu dah,
Ntar saya siapin judulnya sarung ame kaos atau baju. Mandi dulu dah. Mandi deh udah serahin. Sholat dah. Makan dulu tuh. Sarung kita kasih ame peci sama baju koko bungkusin. Kasih duit bang saya 20.000 50.000 dia berangkat. Merasa dia tersambut keinginan untuk jadi orang benernya. Tuh yang begitu kita nulungin orang namanya. Jangan sok bersih ente, baru tinggal di masjid doang. Gregetan saya kalau ngomong begitu. Beneran gregetan saya. Kita jangan sok bersih. Hidup kita belum tentu husnul khotimah. Kan kehidupan itu judulnya apa namanya? Yazid wa yankus. Kadang jadi orang benar, kadang di bawah sangat. Belum kita pastikan. Karena kehidupan itu yang Allah nilai akhirnya. Apakah kita tahu akhir hidup kita pasti baik? Belum tentu. Maka berbuat baiklah selalu. Mudah-mudahan ketika kita berbuat baik atau akan berbuat baik atau setelah berbuat baik Allah panggil kita cakep. Itu yang menentukan, bukan pakaian ya akhi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa-rupa ente. Allah enggak lihat bentuk-bentuk ente. Yang Allah lihat ketakwaan ente. Itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Wa qala al-Fudail rahmatullah alaih man khafa Allah ta'ala dullakul khawf ala kulli khair. Berkata Imam Fudail, semoga Allah merahmati beliau, barang siapa yang takut sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka rasa takut tersebut akan membuat dia dapat melakukan seluruh kebaikan. Segera kita dipanggil ame Allah 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita dipanggil ame Allah. Maaf lagi, semua masing-masing kita punya telinga, dan insya Allah telinga kita sehat walafiat. Cuman sehat menurut manusia, bukan sehat menurut agama. Berapa banyak umat Islam yang dipanggil ame Allah telinganya sehat menurut manusia, tapi judulnya tuli di pandangan Allah. Nggak sampai di ke masjid, boro-boro ke masjid sholat aja enggak. Sholat enggak, di KTP-nya ya kan namanya Hasan, agama Muslim. Agama Muslim. Apakah kita berpatokan dengan KTP? Oh enggak. Itu cuman judulnya biodata kita. Di tengah-tengah masyarakat, biodata kita besok di Allah sesuai dengan catatan yang ada. Tuh, besok di akhirat nama kita terpampang dengan jelas, amal perbuatan kita tercatat dengan rinci dan rapi, nggak ada yang pernah judulnya ketinggalan. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan apa nih? Tuh. Pas dilihat dari yang paling kecil banget sampai yang paling gede, tertulis dengan jelas dan juga terang. Nggak ditinggalin walaupun satu, semua jelas. Maka saat itu manusia terbelalak matanya. Maka ada ayat Al-Quran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan pernah kalian wahai umat Islam laki perempuan mengira akan Allah itu ghafilan, lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, termasuk kita yang hadir saat ini. Zalim itu perbuatan yang dilarang oleh Allah yang merugikan pelakunya dan banyak orang di dunia, dan pelakunya pun rugi di akhirat. Bukan Allah lalai, bukan Allah nggak bisa hukum, bukan, cuman Allah tunda liyaumin tashkhasu fihil absar, untuk satu hari yang saat itu manusia yang berbuat zalim di dunia akan terkaget-kaget, terbelalak, tercengang keadaan diri dan matanya lihat hukuman Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kadang-kadang orang begitu manusia, saya salahnya apa?
Kurangnya apa? Allah kasih rezeki sama saya, kantor saya baru buka lagi, di mana kurangnya? Nggak ada. Ya akhi, keliru kalau ente ngomong begitu. Jangan dilihat harta benda dan usaha ente yang makin berkembang dan banyak cabang, bukan. Lihat hati ente, kira-kira keras apa lembut. Kalau keras, jangan dipikirin. Ini yang kita pikirin. Yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Bukan harta ente takeran, bukan usaha ente yang bertambah-tambah, bukan hati. Besok yang masuk surga hatinya yang selamat dari seluruh penyakit yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hati ketika berbuat dosa nggak ada rasa takut, hati ketika beramal ibadah nggak merasa nyaman, tolong periksain ke dokter. Siapa dokternya? Alim, ulama dan habaib. Di mana klinik rumah sakitnya? Masjid, musola, majlis taklim. Nggak bisa kita bawa ke dokter, didiagnosa nggak bakalan ketemu penyakitnya, nggak terdeteksi. Bapak sakit apa? Nggak tahu ya, bawaannya gelisah aja, nggak ngapain-ngapain sih pak. Coba apa? General check up dok. General check up berapa duit sih bayarnya? Saya bayar dok, pokoknya yang penting kalau jundul biaya nggak usah khawatir dok. General check up nggak ada pak, nih hasilnya dibacain nama dokter, nggak ada. Cuman dia nggak paham, masjid depan rumahnya, musola 3 langkah dari sebelah kanan rumah dia, majelis taklim kedengeran mulu di telinganya, lewat pengeras suara yang ada, tapi nggak pernah terpanggil untuk datang itu ke masjid, datang ke itu musola, datang ke itu ke majelis taklim. Di sini penyakitnya. Yuk dah, tumbuhin rasa takut di dalam diri kita. Ya, insya Allah dengan begitu kita tahu. Jadi yang namanya ditawarin kebaikan sama Allah, buru. Emang apa? Kesempatan nih, kesempatan kan begitu para sahabat. Kita udah bicarakan juga di sini. Baginda Rasul pernah menyatakan, wahai umat Islam, siapa yang ingin ikut berperang di jalan Allah, pahalanya sorga. Berulang-ulang baginda Rasul nyeru seperti itu. Ada seorang pemuda baru nikah, baru nikah, belum ngapa-ngapain, baru rampung nikah, keluar rumah bawa kormek 3 biji di tangannya. Mendengar itu sayup-sayup beliau bertanya, ya Rasulullah, mohon maaf, ulangin lagi, saya kurang begitu jelas tadi. Kata baginda Rasul, ayo wahai umat Islam, barang siapa yang ingin ikut berperang di jalan Allah, ikhlas karena Allah, maka ganjarannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pemuda ini yang baru nikah, kalau nungguin saya makan kormet 3 biji kelamaan, buang, ambil kendaraan, siapin diri, berangkat jihad perang. Beliau meninggal dunia bermalam pertama bukan dengan bidinya, tapi dengan bidadari yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak begitu. Umum nih bahasanya, masing-masing dah. Biasanya kalau yang punya penyakit dikasih obat agak perih-perih dikit. Jangan baperan. Jangan baperan, nggak enak kalau masuk ron. Iya, dipore-pore aja padahal dia tahu tuh kita begitu. Dia ngomongin saya tuh. Dia ngomongin saya. Kan saya nggak nunjuk, saya ke sono juga nunjuk ke atas, mengarah kepada Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Umum juga bahasa saya. Tapi kalau ada yang merasa perih-perih, maklum dah, kita ke perut jatuh naik motor, kita kasih betadin, kan perih tuh. Aduh ya Allah, perih banget. Emang sakit berarti. Cuman insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Jangan baperan, ngambek dah, pulang dah. Ngamperan namanya ya. Kita lanjutkan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita itu terbawa gitu. Ini mumpung kayak sekarang nih, mohon izin kepada ketua dan seluruh pengurus yang ada dan para guru-guru juga jamaah. Kayak sekarang nih. Sekarang ini bulan Muharram. Hari ini bahasa kita ini, hari ini tanggal 9, tapi kalau bahasa Islam hari ini udah tanggal 10 Muharram karena pergantiannya maghrib tadi kan gitu. Hari ini tanggal 9, besok tanggal 10. Dahsyat.
asli dahsyat. Kita tahu udah, tahunya di mana syukron. Pertama, ada anjuran dalam kitab Riyadhus Shalihin, mohon maaf, dalam kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, diseru oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para suami dan para bapak besok. Kenapa suka agak keras? Biar bini-bini juga dengar. Besok dianjurkan untuk para suami dan para bapak kasih belanja lebih buat bininya. Lebihin goceng kata Bang Rahmat. Lebihin goceng. Biasanya 10.000, lebihin goceng 15. Kasih lebih. Bini biasa dikasih 100 sehari belanja sama suaminya, kasih 300. Oh, ada yang gue ada yang begitu. Kayaknya dari hati banget, Bu. Emang lakinya siapa, Bu? Biar di absen di sini. Kasih belanja lebih. Syukron. Kita jangan pakai kata kita, maaf ya. Ini bahasanya setahun sekali. Itu juga tadi tuh, ya kan, dengan rasa takut jadi jelas di hadapan kita kebaikan dari Allah untuk bisa kita segera laksanakan. Rasa takut di mana syukur? Ente punya duit banyak, belanjanya salah, diproses besok sama Allah. Tapi kalau ngasih belanja bini kita lebih, emang anjurannya begitu. Minta, Bu, kalau pelit colong duitnya. Emang boleh colong. Dulu kan begitu, ikan ya Rasulullah, laki saya pelit dah. Kalau saya balikin palanya ada bulu gasir di belakang. Gak coba itu. Pelit banget. Boleh nggak ya Rasulullah ambil? Boleh, cuman seukuran cukup. Biasanya dikasih belanja 100, buka dompet suami lagi ke kamar mandi, lihat duitnya ada comot 100, emang judulnya nafkah setiap hari. Jangan lihat ada 3 juta, cabut 300, nggak boleh, Bu. 100 aja. Tuh, Islam ngajarin kalau lakinya pelit, koret, bulu gasir, tongkok dalam, mantat kuning, numpuk semua dari situ. Kasih bininya 300. Nih Neng, ya Allah bang, ya ngapain sih Neng? Oh, ame aja. Ini sini 3 hari. Ame aja berarti. Kasih 300. Ngapain nih bang? Nggak ngapain Neng. Alhamdulillah abang ada rezeki. Dah beli dah apa yang kamu mau beli dah, belanja dah. Ilah. Dari rumah sampai Pasar Kecil jingkrak deh, bucak. Dia nggak pakai naik motor, dijingkrak aja. Kata orang ngapain sih, Pok? Girang aja deh. Sampai Pasar Kecil. Sampai pasar kecil 300 kita kasih. Senang dia. Kita senang idkhalus surur ame bini kita yang jelas capeknya, jelas lelahnya, sabar dengan tingkah laku kita selama ini top udah. Kalau judul dihitung nggak cukup 300, bisa jutaan, tapi dengan kita kasih dengan penuh keikhlasan, bini merasa senang dan bahagia, pahalanya besar. Tuh, dijamin oleh Allah rezekinya 1 tahun ke depan aman dan lancar. Saya minta tolong nih, wahai para suami, jangan ada alasan lagi. Liatin tuh duit, kasih besok. RT, kasih. Jangan ketawa doang, tahu ya aja. Jangan nyengir doang, ya, kasih. Nih yang suaminya ngaji tandain. Kalau mau dikasih, telepon saya datengin orangnya. Ente mau miskin setahun apa mau berkah setahun, tinggal pilih dah. Kadang laki-laki, Bu, punya simpenan di sempilan dompet itu, sempilan judulnya apa namanya, STNK ame SIM tuh, cari dah di situ, Bu, ketemu dah. Ini saya buka aja kartunya lah, pada ngablak dah. Kadang-kadang pelitnya kebangetan laki, padahal bini udah capek banget ya, Bu. Capek bini, ya Allah. Cuman jangan ngambil lagi, Bu. Kalau udah ngambil 100 jangan ambil lagi. Ya, ini 1 pertama itu. Ini bulan Muharram, khususnya besok, ya kan, tanggal 10. Yang kedua, rokok kantong yang paling dalam. Bunyi rokok kantong yang paling dalam. Ngapain, Sukron? Gembirain anak-anak yatim.
Maaf ya, kita jangan bohong, karena bohong itu dilarang oleh agama. Satu. Yang kedua, kalau bohong khawatir Allah jadiin tuh kebohongan kita. Misal, bang, iya, ini kan hari raya anak yatim bang. Ngapa emang ibu? Bukan, kita nggak mau sedekah bang. Nggak ada duit. Entar ente punya itu duit yang ente karetin kayak ketoprak, kan duit kalau dikaretin kayak ketoprak. Ini karetnya dua pedesan dikit, yang ini judulnya karetnya atu nggak begitu pedas, dikaretin hilang tuh duit, keluarin tuh, usap pale anak yatim. Insya Allah setiap helai rambut anak yatim yang kita usap ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman caranya yang jelas, jangan begini. Misal nih, Neng sini dah, ada apa bang? Nih ya, salam sama Umi ya. Bukan salah mama Umi lagi, repot urusannya. Enggak, nih Neng ya, bawa pulang nih 100.000. Ya Allah makasih ya bang, sama-sama ame Umi ya, makannya bareng ame Umi. Emang kenapa Sukron? Kalau kita bilang ini buat kamu, dia yatim nih, ayahnya baru meninggal dan usianya di bawah balik, dia yatim, mau laki kayak mau perempuan, kasih ini tolong ya, sampein ke Umi, simpen sebagian, ini buat kamu. Maka kalau uminya ikut makan haram. Emang apa? Bahasa kita ngasih dia doang, nggak ngasih ke uminya. Kalau kita bilang ini buat kamu bareng ya sama ibu ya, simpen dah sama ibu ya, ntar hilang, itu boleh ibunya makan. Kalau enggak haram. Sampai dengan proposal santunan anak yatim, mohon bantuannya dan donasinya umat Islam laki perempuan. Sebelum dan sesudahnya kami panitia santunan anak yatim masjid atau musola menghaturkan terima kasih teriring doa, mudah-mudahan bapak ibu hidupnya berkah lancar, amin. Tanda tangan ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya. Dapat 4,5 juta, 4 jutanya buat santunan, 500.000-nya buat minuman sama makanan, 500.000-nya haram. Emang apa? Bahasa di proposal ente itu anak yatim, nggak ada judul makanan dan minuman, maka buat anak yatim doang, yang lain kagak. Hati-hati, pengurusnya yatim bisa jadi yatim bewokan. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, udah azan ya. Karena memang waktu udah azan, cuma saya minta begitu. Dan orang-orang yang menggembirakan anak yatim, insya Allah cenderung pasti besok di akhirat akan masuk surga di tempat yang khusus. Apa tempat khususnya Sukron? Namanya Darul Farah. Satu tempat di surganya Allah namanya Darul Farah, rumah kegembiraan untuk orang-orang yang menggembirakan anak yatim. Kalau udah masuk semuanya ditutup tempat tersebut, khusus cuman buat orang-orang yang menggembirakan anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa semuanya insya Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan mudah-mudahan panjang umur kita dapat kita isi dengan segala macam kebaikan untuk dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga sehatnya kita untuk ibadah sehingga kita proses nanti di padang mahsyar itu tidak ada sangkutan dan beban yang dapat menjadikan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ini pula kita niatkan untuk Bapak Haji Erwin yang alhamdulillah beliau sudah menyisikan sebagian rezekinya untuk infak berupa 70 box nasi yang ada di samping kiri saya, dan juga satu hamba Allah beliau berinfak 10 box nasi. Kita doakan mudah-mudahan apa-apa yang beliau infakkan berdua mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan lagi akan kebaikan-kebaikan pada diri beliau dan keluarga yang ada, baik kesehatannya, panjang umurnya, kerjaannya diberikan mudah dan lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, turunannya soleh dan solehah. Bagi keluarga beliau berdua yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dosa-dosanya Allah ampuni, segala amal ibadahnya Allah terima, dan Allah jadikan kuburnya itu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilka niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد بالأمور وحماقة الغبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى بضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد هبي وآله وصحبه غدا بطش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب
alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.